Kapan itu saatnya olahraga ringan? Ketika Kalau misalnya kita ingin mendapatkan body goals gitu dok, atau diet sekalian nih dengan berpuasa dan olahraga yang dual combo ya dok ya. Nah itu mungkin jenis puasa dan olahraga seperti apa yang sebaiknya kita lakukan gitu dok. Di forumnya, saya mencermati olahraga-olahraga di forum itu kan kebanyakan terbuka auratnya dimanapun insya Allah. kecuali waktu operasi ya. Tinggalkan gitu. Boleh tinggalkan itu. Iya, khawatir kan nanti Pak. Misalkan pasien-pasien dengan gangguan jantung, mungkin kita modifikasi olahraganya. Selamat datang di podcast RSM-nya. Kami siap memberikan informasi edukasi kesehatan dengan cepat, ramah dan melayani. Kami berkomitmen untuk memberikan informasi pelayanan kesehatan yang terbaik. Sehat dan berkualitas, itu yang kami tawarkan. Dengan pelayanan yang cepat, ramah dan melayani. Kami siap membantu Anda mencapai hidup yang sehat dan berkualitas. IRS juga Prof. Haji Muhammad Yamin SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Rumah Sakit Profesor Haji Muhammad Yamin SH. Berjumpa lagi bersama kami dalam podcast RSMY, Cepat, Ramah, dan Melayani. Nah untuk hari ini kita akan membahas kembali tentang seputar kesehatan, terutama dalam keadaan kita saat ini dalam keadaan berpuasa. Perkenalkan, saya Dr. Novirista Ananda yang hari ini akan memandu podcast RSMY. Sebelumnya kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan kepada Sobat RSMY yang sedang menjalani puasa. Semoga puasanya lancar dan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk podcast kita hari ini kita akan membahas seputar ibadah puasa dan bagaimana cara melakukan olahraga agar kita dapat senantiasa menjaga kebugaran tubuh kita dan tetap bernilai ibadah. Nah, untuk hari ini kita sudah ditemani oleh dua narasumber yang sangat ahli di bidangnya, yaitu ada Dr. Muhammad Pramana Khalilul Armi, dokter spesialis traumatologi dan ortopedi, konsultan di bidang sports injury. Selamat siang, Dok. Siang. Dan kita juga ditemani oleh Pak Ustadz Lukmanul Hakim, bagian kerohanian RSMY. Nah, mungkin langsung saja kita sharing-sharing terkait bagaimana puasa dan berolahraga pada siang hari ini. Nah, izin dok, mungkin saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Dokter Pram. Dok, apakah berpuasa dan berolahraga itu jika kita berpuasa nih dok, lalu kita melakukan olahraga, apakah itu aman dok? Ya, makasih Dr. Novi. Pertanyaan sangat bagus, terutama di bulan Ramadan yang sangat kita dambakan untuk beribadah ya. Sebenarnya untuk olahraga dan beribadah itu satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Kalaupun tidak ada puasa atau di hari bulan biasa, kita pun boleh kita bisa berolahraga dengan maksimal. Dan kalaupun kita puasa itu tidak membuat bahwa kita tidak bisa berolahraga. Nah, olahraga ini tentu kita harus ukur ya. Yang pertama, kemampuan badan, apakah badan kita fit apa tidak. Kalau kita tidak fit, olahraga tidak dianjurkan. Kalau badan cukup fit, kita boleh olahraga yang ringan, sedang ataupun berat. Kapan itu saatnya olahraga ringan? Ketika di awal-awal pagi atau sesudah subuh ya. Sesudah pas waktunya duha, boleh olahraga yang ringan seperti mengangkat barbel yang kecil ya, beban yang kecil, lari-lari atau namanya jogging ya, atau bersepeda sekitar kompleks rumah. Kalau yang sedang dan berat itu diusulkan atau disarankan untuk mendekati akan berbuka. Bahkan kalau berat menurut ilmunya bahkan sesudah berbuka. Jadi kita sudah berbuka, kita ada glukosa tambahan. Kalaupun nanti bisa olahraga ataupun mau beribadah tarawih dulu, sudah tarawih nanti boleh olahraga. Cuman memang kita harus waspada terhadap badan kita, alarm tubuh namanya. Jadi kalau ada pusing, ada hangat yang berlebihan, itu disarankan kita segera untuk berhenti. Mungkin Baik. begitu Dr. Novi. Baik Dokter Pram, berarti ada pilihannya mungkin setelah sahur untuk olahraga yang ringan ya dok ya.
Dan untuk olahraga yang agak berat mungkin saat-saat akan berbuka atau setelah buka puasa Setelah ya dok berbuka, ya. Nah berarti apa jenis olahraga yang baik saat berpuasa itu, ada jenisnya yang terbaik nggak dok? Ada. Jadi itu yang tadi saya bilang, kalau yang ringan itu ngangkat barbel sambil duduk ya. Sudah itu meningkat lagi nanti jogging atau berjalan kaki, meningkat lagi nanti bersepeda, meningkat lagi nanti berenang, atau yang berat lagi mungkin nge-gym ya. Itu boleh. Itu tingkatannya. Berarti kita sesuaikan dengan kemampuan tubuh kita juga ya dok ya. Nah mungkin untuk Pak Ustadz Lukman, bagaimana sih Pak sebetulnya pada saat kita sedang berpuasa lalu kita lakukan olahraga itu, bagaimana Islam menanggapi dan melihat apakah ada keutamaan berolahraga saat berpuasa ini Pak? Iya, jadi selamat datang dari keluarga besar Rumah Sakit Umum Darul Rahman atau RSMI. Bagaimana saya bawanya, ini adalah panggilan Allah. Allah telah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini kalau kita pahami bahwasanya Allah memanggil kita orang-orang yang beriman. Aktivitas kita manusia itu sangat banyak. Jadi sesuai dengan instruksi dari Bapak Pram tadi bahwasanya kita itu harus berolahraga. Jadi di sini orang-orang yang beriman itu setiap kegiatannya, aktivitasnya tidak terlepas dari bergerak. Jadi orang-orang yang beriman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang beriman itu duduknya, berbaringnya, tidurnya ingat Allah. Apapun aktivitas yang dilakukan oleh orang yang berpuasa dibolehkan, disahkan dalam beragama. Itu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Ustadz, berarti sebaiknya selain kita berpuasa juga ada aktivitas ya Pak ya? Dibolehkan ya boleh. Apalagi jika berolahraga kan akan menjaga kebugaran tubuh Iya, gitu, iya, Pak ya. iya. Nah mungkin saya kembali lagi ke Dokter Pram ya dok ya. Nah kan kita mungkin sobat RSMI juga merasa kalau berpuasa terus juga olahraga takutnya kan lemas ya dok ya, letih, capek, terus takut nggak sanggup puasa. Nah itu apakah mungkin ada cara untuk menghindarinya gitu ya dok ya, supaya nggak capek setelah operasi, setelah berpuasa dan berolahraga gitu dok? Iya, terima kasih Dr. Novi. Sesuai dengan arahan dari Pak Ustadz tadi bahwa setiap kita yang muslim terutama ya harus ada berkegiatan yang bermanfaat, salah satunya berolahraga. Jika kita terbiasa dengan olahraga pada hari-hari biasa itu mungkin tidak masalah. Jika misalkan kita pengen berolahraga tapi di bulan puasa dan sebelumnya kita belum pernah berolahraga, mungkin kita harus waspada ya, karena ritme tubuh itu akan berbeda sekali. Metabolisme berbeda, ritme tubuh berbeda, sehingga kita perlu menentukan bahwa kalau memang sudah biasa berolahraga dilanjutkan boleh, karena ritme itu akan mengikuti. Jadi sama istilahnya kalau bedanya puasa dan ketika tidak puasa kan hanya ada terjadi dehidrasi. Nah kalau kita olahraga kita sudah terbiasa, dehidrasi akan terjadi juga, tapi tidak sebanyak kalau kita tidak olahraga. Jadi orang yang tidak berolahraga sebelum bulan puasa dan dia akan berolahraga waktu puasa itu akan berbeda sekali. Dia akan menghadapi dehidrasi yang sangat banyak di bulan puasa. Tapi kalau orang yang biasa berolahraga itu tidak begitu bermasalah. Cuman nanti ketika akan berolahraga ditentukan waktunya, berat ringannya ditentukan menjelang atau sesudah sahur atau menjelang berbuka atau sesudah berbuka gitu. Ya, dok, berarti tergantung juga dengan kemampuan orang yang berpuasa ini ya dok ya. Nah dok, mungkin ini juga berhubungan dengan sobat RSMI terutama mungkin yang perempuan ya dok ya. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan body goals gitu dok, atau diet sekalian nih dengan berpuasa dan berolahraga yang dual combo ya dok ya. Nah itu mungkin jenis puasa dan olahraga seperti apa yang sebaiknya kita lakukan gitu dok? Iya, olahraganya yang ringan itu bisa dengan barbel yang kecil ya, atau pada ibu-ibu bisa dengan senam yang dalam zaman dulu ada senam SKJ atau senam aerobik boleh, tapi senam aerobik itu bakal menguras metabolisme, jadi dehidrasi akan lebih cepat, sehingga sebaiknya dilakukan menjelang berbuka atau sesudah berbuka. Jadi untuk body goals tidak ada masalah sebenarnya, dilakukan di bulan puasa. Kan ada orang kadang-kadang ya puasanya ketika bulan puasa dia aktivitasnya langsung berhenti,
tidak seproduktif waktu sebelum puasa. Itu jangan sampai. Karena olahraga itu dia meningkatkan metabolisme untuk menjaga kesegaran. Jadi mitokondria sel-sel itu bekerja. Nah, cuman memang dehidrasi terjadi. Nah, bagaimana kita mensiasati dehidrasi itu tidak menyebabkan badan itu cepat capek ataupun ini, kita harus menentukan waktunya. Jadi kalau misalkan kita mau olahraganya lari nih, atau bersepeda yang agak jauh, ya mungkin sesudah berbuka menjelang tarawih misalkan. Nah, kalau misalkan pengen olahraga yang ringan-ringan saja, sambil berzikir bisa ya Pak Ustadz ya? Bisa. Pagi-pagi atau sebelum zuhur sambil berzikir boleh, tidak masalah. Baik, terima kasih Dokter Pram. Nah, mungkin pertanyaan saya kepada Pak Ustadz Lukman. Nah, jadi apakah dulu Rasulullah juga menganjurkan untuk umatnya melakukan puasa dan olahraga secara bersamaan gitu, Pak? Kalau kita mencermati bahwasanya sejarah, bahwasanya dalam agama Islam itu kan semuanya itu diatur. Jadi bahkan Rasulullah itu dalam mencerminkan disuruh anak-anak kita untuk kuat fisiknya, seperti memanah, berenang, banyak hal olahraga yang dilakukan oleh Rasulullah sebelumnya. Padahal kalau kita perhatikan di gurun pasir itu tidak mungkin untuk berenang kan. Jadi semua ajaran Islam itu sudah luar biasa, dan itu tidak mengalahkan bahwasanya Allah itu tidak akan mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Jadi di sini olahraga apapun yang kita laksanakan sesanggup-sanggup kita. Jadi kalau seandainya besar mudarat dari manfaatnya, olahraga tersebut lebih baik kita tinggalkan. Seperti olahraga yang menguras metabolisme atau membatalkan puasa, itu dilarang juga. Sebab apa? Konsep ibadah itu pada dasarnya adalah mardud, tertolak. Jadi setelah ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala seperti puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan untuk berpuasa, maka kita harus diwajibkan berpuasa. Yang olahraga kan ibadahnya mubah. Nah, jadi mubah olahraga itu boleh dan itu pun sangat dibutuhkan juga untuk kebugaran tubuh kita. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat untuk menunggang kuda seperti itu kan, memanah, dan kemudian berlari-lari itu insyaallah maraton boleh dibolehkan dalam agama Islam itu. Oh baik Pak, berarti emang Rasulullah sendiri pun juga sudah melakukan olahraga saat berpuasa gitu ya Pak ya. Nah kan sekarang kan banyak tuh Pak contoh-contoh olahraga yang macam-macam gitu ya Pak ya. Nah apakah mungkin kita juga harus memperhatikan jenis olahraganya supaya tetap sesuai dengan syariat Islam gitu Pak. Jadi nggak asal olahraga aja gitu Pak. Iya, kalau saya mencermati sekarang ini Bapak sahabat RSMY yang dirahmati Allah, bahwasanya olahraga kita ini perlu kita perturkan dengan syariat Islam, seperti dari segi pakaiannya, di forumnya. Saya mencermati olahraga di forum itu kan kebanyakan terbuka auratnya. Campur ya? Kita bercampur, kecuali kita di ruangan tersendiri, aurat kita silahkanlah terbuka di ruangan kita. Ini kayak di setiap hari Minggu tuh biasa Bapak Ibu RSMY pakaiannya terbuka, yang menonton berapa dosa. Itu kita harus cermati itu juga kan. Hendaknya di mana-mana ya. Di mana-mana pun ya. Kayak saya yang datang sini iya. Jadi kita harus perhatikan sesuai dengan syariat dan aturan. Sebab apa? Manusia itu salah dikatakan manusia itu ada M, manusia itu punya malu, N punya A-nya, manusia punya akal, N-nya punya norma. Jadi norma itu yang mengikat manusia, itu dijadikan sebuah manusia. Kemudian usaha, sosial, I-nya iman, dan A-nya akhlak. Jadi manusia itu harus seperti itu. Apapun yang kita laksanakan pasti seperti itu. Dan kemudian yang sangat kita perhatikan dari segi agama, apabila sudah yang wajib dikumandangkan seperti di masjid dan masalah dikumandangkan waktu azan, Allahu Akbar, apapun aktivitas selain dari itu tuh kita tinggalkan. Coba itu yang wajib panggilan Allah, normanya itu. Ini dari gencar-gencarkan pada saat sekarang ini kan ada aturan dari pergub yang mengatakan 15 menit atau 30 menit waktu azan masuk kita harus dihentikan aktivitas. Nah, itu kan luar biasa seperti itu, dan itu sangat mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan dimanapun insyaallah. Kecuali waktu operasi ya. Tinggalkan gitu. Boleh tinggalkan itu. Iya. Khawatir kan nanti Pak. Iya, itu yang lebih wajib kan. Iya, wajib. Bahkan kalau kita cermati Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sedang melaksanakan ibadah sholat sunat, orang qomat, bahwa sholat itu akan disegerakan. Yang sholat ini boleh ditinggalkan. Iya. Karena Pak, yang wajib sudah masuk. Nah, jadi yang seperti itulah dalam agama ada aturan-aturannya. Ada aturan syar'i yang mengikat tentang berolahraga tersebut. Berarti harus hati-hati juga ya Pak Ustadz ya. Kita olahraga tetap harus menjaga syariat Islam juga iya. Pak ya.
Nah mungkin saya kembali lagi nih ke Dokter Pram. Jadi kan memang kita dianjurkan semua untuk tetap berolahraga saat berpuasa. Nah apakah ada mungkin orang-orang tertentu yang tidak dianjurkan untuk olahraga, Dok? Mungkin pasien-pasien atau orang-orang dengan penyakit tertentu gitu, Dok. Bagaimana Dokter Pram? Ya, kalau orang sakit jelas mungkin tidak berpuasa ya. Tapi gerakan olahraga tetap dianjurkan. Contohnya pada pasien yang di rumah sakit, terbaring di rumah sakit, tentu tidak puasa ya Pak Ustadz ya. Nanti puasanya nanti dikodo, diganti di lain waktu atau di bayar dendanya ya. Nah, jadi pasien ini dia tidak puasa, dia boleh makan di bulan Ramadan, tapi tetap harus ada gerakannya. Nah gerakan itu adalah hal-hal simpel dari olahraga. Nah itu salah satu yang kelompok orang yang tidak bisa boleh berolahraga pada saat bulan Ramadan tapi dia tidak berpuasa. Nah kalau misalkan yang lain, misalkan pasien-pasien dengan gangguan jantung, mungkin kita modifikasi olahraganya, tidak boleh pada saat malam hari, tidak boleh waktu saat dia terjadi penurunan performanya pada siang hari, atau pasien-pasien atau orang-orang yang memang kalau berolahraga menjadi istilahnya kontraindikasi ya, jadi menjadi penyebab penyakit tambahan bagi pasien tersebut atau orang tersebut. Nah itu yang harus kita hindari. Kalau ibu hamil itu boleh. Ibu hamil kalau dia sanggup puasa ya Pak Ustadz ya, dia tetap puasa. Lantas berolahraganya jalan kaki kecil-kecil aja boleh. Sembari nanti untuk menyiapkan waktu persiapan waktu ibunya bersalin dan menyiapkan bayinya juga. Nah, kalau pada orang-orang pasca operasi ya itu tadi, dia bisa tetap berolahraga, puasa atau tidaknya tergantung kondisinya. Mungkin gitu. Baik, terima kasih Dokter Pram. Nah mungkin saya mau tahu juga nih Dok, mungkin ada tips dan trik Dok. Mungkin untuk sobat RSMY yang ingin berolahraga dan berpuasa itu supaya kita tetap bugar tapi tetap dapat pahala ibadahnya juga gitu Dok. Oh iya. Gimana Dok? Yang pertama ya Ustadz ya, yang pertama niat dulu ya. Iya, niat niat. Harus niat puasanya dengan baik, karena segala sesuatu tergantung dari niat, dan niat olahraganya niat karena memang untuk kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ukur kemampuan diri. Oh sekarang saya tidak memungkinkan nih karena agak demam, kurang sehat, kurang fit. Nah mungkin nanti berolahraganya setelah berbuka kita nilai lagi. Kalau fit silakan olahraga yang simpel dulu, jangan lupa nanti pemanasan 15 menit. Langsung olahraga, sesudah itu nanti pendinginan 15 menit. Karena kalau tidak ada pemanasan dan pendinginan, takutnya nanti terjadi hal-hal yang kram otot, cedera sendi, itu yang ditakutkan. Nah setelah misalkan berolahraga, tidak perlu waktunya yang lama, tidak perlu waktunya harus 2 jam, 3 jam, tapi rutin. 10 menit cukup. Jadi 15 menit pemanasan, 10 menit olahraga inti, 15 menit pendinginan tuh cukup. Nah, itu yang kira-kira sebenarnya kalau di kesehatan itu sangat berhubungan dengan agama Islam kita, di mana Rasul kita ya Ustaz ya menyuruh bahwa setiap umat Muslim itu harus kuat. Beliau pun kuat sampai akhir hayat beliau ya. Nah, jadi jangan sampai umat Muslim itu yang lemah, jangan sampai. Mungkin gitu. Baik Dokter Pram. Nah mungkin kepada Ustadz Lukman nih, supaya kita semangat, tetap semangat ibadah, tetap semangat juga untuk beraktivitas, mungkin ada masukan mungkin dari Pak Ustadz Lukman supaya kita dalam berpuasa itu nggak cuma dapat capeknya atau lemas, lapar dan hausnya aja, tapi juga dapat keutamaan ibadahnya gitu. Ada mungkin masukan dari Pak Ustadz Lukman, silakan Pak. Sedikit masukan bahwasanya kita itu dituntun oleh Allah untuk beribadah. Puasa, ibadah itu adalah menghambakan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menghentikan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah dengan tulus niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita laksanakan, seperti yang di rumah sakit yang kita laksanakan dengan konseling yang pernah saya terapkan kepada pasien, Bu, Pak, maaf Pak, yuk kita mulai aktivitas dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia tutup dengan Alhamdulillah Pak, kita konseling kita sudah selesai. Seperti Pak Pram juga melaksanakan operasi seperti itu juga bisa jadi kan dengan teman-temannya. Ya. Atau seperti ini, Allah tidak akan pernah membebankan satu
kepada kesanggupannya tadi, bahwasanya kita yang kita laksanakan itu harus niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas. Pas setiap kita melaksanakan sholat, usolli fardal maghribi misalnya, salah rakaatin mustaqdar, dan ujung-ujungnya lillahi ta'ala, bukan lillahi si fulan misalnya kan. Kalau tujuan lillahi si fulan, fulan juga yang dapat nantinya kan. Jadi di satu sisi niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi olahraga apapun yang kita laksanakan, kalau kita niatkan kepada Allah, itu ibadah. Nah, jadi kalau kita perhatikan dalam ibadah puasa ini sebagaimana yang dijelaskan Pak Pram tadi, famangkana minkum maridon au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Apabila kamu dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, boleh diganti dengan hari yang lain, boleh. Nah, itu kita tidak boleh berpuasa dengan makan. Jadi konsepnya dalam keilmu kesehatan pun juga seperti itu Pak ya. Jadi bahwasanya kita tuh harus bergerak. Nah, ini kan gencar-gencarnya dokter mengatakan ada grupnya grup bergerak. Bergerak ada grupnya. Jadi satu sisi kita harus punya keyakinan, punya akidah yang mantap bahwasanya la taharraka syai' illa biidznillah. Tidak bergerak sesuatu apapun kecuali dengan izin Allah. Ini akidah kita harus berkokoh, kita perkuat akidah kita bagaimana di dalam bulan Ramadan ini aktivitas kita tidak terlepas dari 3 kegiatan: berpikir, berkata dan berbuat. Niatkan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan dinilai ibadah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, sudah banyak sekali info yang kita dapatkan pada siang hari ini ya. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Dr. Pramana atas sharing-sharing tentang kesehatan dan olahraganya, serta juga kepada Pak Ustadz Lukman yang sudah menambahkan ilmu-ilmu tentang ajaran Islam tentang berpuasa dan olahraga, yang membuat kita juga mudah-mudahan semakin diperkaya dengan ajaran-ajaran Islam dan ajaran tentang kesehatan juga gitu. Nah, mungkin Sobat RSMY yang masih memiliki pertanyaan seputar olahraga dan berpuasa, silahkan bisa komen di bagian komen box di YouTube RSMY. Namun apabila ada juga topik-topik lain yang ingin dibahas, silahkan berikan masukan di komen. Dan jangan lupa untuk like, subscribe YouTube kita serta media sosial kita yang lainnya, yaitu ada Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Dan akhir kata kami mengucapkan selamat berpuasa sebelumnya, semoga lancar, dan terima kasih atas partisipasinya serta perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan sebelumnya, dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.